Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran tematik. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum memasuki pembelajaran 4 pada hari ini, kita lanjutkan pembelajaran 3 pada pertemuan sebelumnya, yaitu wawancara. Wawancara adalah proses dialog atau percakapan antara orang yang mencari informasi dengan orang yang memberikan informasi. Pemberi informasi biasanya adalah orang yang menguasai permasalahan dalam bidang tertentu atau yang dianggap mengenal dan memahami sesuatu masalah dengan baik. Orang yang memberi informasi atau orang yang diwawancarai biasa disebut dengan narasumber, sedangkan orang yang menggali informasi disebut pewawancara. Agar wawancara berlangsung dengan baik dan benar, kamu harus melakukan persiapan terlebih dahulu. Persiapan itu adalah sebagai berikut. A. Tentukan topik wawancara, yaitu tema yang menjadi bahan wawancara, misalnya pekerjaan, kegiatan pertanian, dan kebersihan lingkungan. B. Tentukan narasumber, orang yang diwawancarai, misalnya guru, ketua RT, petani, polisi, dan sebagainya. C. Buatlah daftar pertanyaan terkait dengan informasi apa yang ingin kamu ketahui. D. Lakukanlah latihan mengucapkan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan dengan baik dan intonasi yang tepat. E. Lakukan kegiatan wawancara dengan baik dan sopan. Perkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian sampaikan maksud dan tujuan wawancara yang akan kamu lakukan. Ketika wawancara berlangsung, sampaikanlah pertanyaan dengan bahasa yang baik. Lakukan juga perekaman atau pencatatan atas jawaban yang disampaikan narasumber. G. Tunjukkan mimik wajah dan sikap tertarik pada apa yang disampaikan oleh narasumber. H. Rangkumlah intisari informasi hasil wawancaramu. Ayo melakukan wawancara. Amatilah teks kegiatan wawancara yang dilakukan oleh Rian, Ratih, dan Bunga berikut ini. Rian, apakah Ibu sudah siap untuk diwawancarai? Bu Mawar, iya saya siap, silahkan dimulai. Rian, bagaimana proses awal Ibu memulai usaha ini? Bu Mawar, saya memang sangat menyukai batik. Saya dulu punya mimpi ingin menjadi pengusaha batik yang dapat menciptakan berbagai macam desain yang menarik. Usaha ini saya mulai ketika anak-anak saya sudah besar, sudah memasuki usia SMP dan SMA. Saya dan suami membutuhkan biaya lebih besar untuk memenuhi biaya sekolah mereka. Ratih, mengapa Ibu lebih memilih kain batik daripada jenis kain lain? Bu Mawar, batik merupakan salah satu kain khas Indonesia. Selain mudah didapat dan desainnya yang beraneka ragam, kebanyakan orang juga sangat menyukai kain batik. Bunga, apakah usaha ini langsung berhasil? Bu Mawar, tentu saja tidak, karena saat itu saya sulit memasarkan hasil batik itu. Baru tahun 2000 ketika saya bekerja sama dengan pengusaha dari Amerika dan Jepang, usaha batik ini makin berkembang. Rian, kemana saja batik ini dipasarkan? Bu Mawar, batik ini dipasarkan di dalam negeri dan luar negeri. Untuk luar negeri, kain batik ini dipasarkan di berbagai negara Asia, Amerika, dan Eropa. Bunga, apakah kain batik yang dijual sudah dalam bentuk pakaian seperti baju, celana, rok, dan sebagainya? Bu Mawar, oh tidak, kami hanya melayani pesanan dalam bentuk kain meteran saja yang belum diolah. Ratih, berapa omset penjualan dalam setahun? Bu Mawar, omset penjualan batik pada tahun terakhir mencapai 40 miliar rupiah. Rian, baik Bu Mawar, kami rasa cukup perbincangan kita kali ini. Semoga usaha Bu Mawar semakin sukses dan bermanfaat. Terima kasih atas keterangan yang Ibu berikan. Bu Mawar, sama-sama. Menurut kalian, siapa narasumber dalam kegiatan wawancara yang dilakukan oleh Rian, Ratih, dan Bunga? Pada layar yang telah ditampilkan, yang dibacakan tadi. Ya, benar, Bu Mawar.
bertindak sebagai narasumber. Siapa pewawancaranya? Rian, Rati, dan Bunga. Benar. Apa topik yang mereka bahas? Tentang usaha batik milik Bu Mawar. Kira-kira begitulah contoh dari wawancara. Baiklah anak-anak, kita masuki subtema 1 pembelajaran 4. Ada bermacam-macam jenis usaha yang memanfaatkan sumber daya alam seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Ada pula jenis usaha lain yang memanfaatkan sumber daya alam, yaitu usaha pariwisata. Ayo kita pelajari jenis usaha ini. Ayo membaca. Melihat jejak Merapi di Kali Adem. Silahkan dibaca sampai selesai ya. Jenis usaha bidang jasa. Jenis usaha pariwisata merupakan usaha di bidang jasa. Bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Contoh usaha jasa selain pariwisata antara lain perbankan, keuangan, asuransi, kesehatan, dan hukum. Sektor jasa di Indonesia, terutama pariwisata, berkembang pesat. Pesatnya jasa pariwisata didukung potensi panorama alam Indonesia yang elok. Sektor pariwisata di Indonesia juga menonjolkan aspek budaya. Contoh objek wisata alam adalah danau, pantai, bukit, pegunungan, gunung, suaka alam, serta flora, fauna. Contoh objek wisata budaya adalah kesenian daerah, upacara adat, keraton, dan candi. Berkembangnya sektor pariwisata menumbuhkan usaha-usaha penunjang jasa pariwisata. Usaha-usaha di bidang jasa pariwisata antara lain sebagai berikut. 1. Pengelola jasa penginapan, misalnya hotel, motel, wisma, dan losmen. 2. Usaha penjualan barang cenderamata atau souvenir. 3. Penyedia jasa pemandu wisata atau tour guide. 4. Penyedia jasa pariwisata dan transportasi, tour and travel. Salah satu jenis usaha yang banyak kita lihat adalah berjualan, mulai dari penjual buah, makanan, barang-barang keperluan sehari-hari, hingga para penjual kendaraan bermotor. Dari jenis usaha itu, para pedagang dapat memperoleh penghasilan untuk kehidupan sehari-hari. Seperti pada gambar, terjadi transaksi jual beli antara pedagang buah dan konsumen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.